Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang terhormat Bapak Mareli dan Bapak Warji dan kawan-kawan saya yang saya hormati dan saya cintai. Sebelumnya perkenalkan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fatin Alauddin dengan NPM 2214071014. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem transmisi otomatis mobil dan motor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bagian sistem transmisi otomatis mobil dan motor. Mari kita lanjut ke langkah selanjutnya atau ke slide selanjutnya. Nah, fungsi transmisi otomatis: 1. Memindahkan daya. 2. Pindahnya gigi otomatis. 3. Pengubah torsi. 4. Meningkatkan efisiensi bahan bakar. Transmisi otomatis ini seperti pada sering kita lihat itu, yaitu motor matic ataupun mobil matic. Nah, bisa kita lihat sistem pada poin 1, memindahkan daya. Sistem transmisi otomatis memindahkan daya mesin ke roda kendaraan dengan menggunakan transmisi. Ini salah satu perbedaan dari sistem motor gigi itu ya. Yang kedua, pengubahan torsi. Apa sih torsi? Nah, ini bisa kita lihatin. Transmisi memungkinkan mesin beroperasi pada kecepatan yang lebih rendah, meningkatkan torsi dan mempercepatkan kendaraan. Yang ketiga, pilihan gigi otomatis. Nah, maksudnya ini gimana ya? Berbeda dengan seperti motor gigi dan juga mobil yang gigi. Kalau misalnya ini motor otomatis ini cuman apa ya? Tinggal istilahnya tinggal gas-gas aja. Kita nggak perlu masukin gigi segala macam. Kalau motor gigi kan kita perlu masukkan gigi 1, gigi 2 dan gigi 3. Nah, kalau motor matic ini tidak, dia hanya main gas-gas aja. Ini motor ini cocok untuk kemacetan. Hehe. Meningkatkan keefisien bahan bakar. Nah, transmisi otomatis dapat meningkatkan efisien bahan bakar dengan menyesuaikan gigi dengan kecepatan kendaraan. Ini sebenarnya bisa kita lihat pada motor-motor di luar sana. Misalnya kita ngebut atau gimana, itu bakal mengeluarkan bensin yang maksudnya akan memboros bahan bakar bensin maksudnya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, komponen-komponen sistem transmisi otomatis. Nah, ini dia di sini sangat diperlukan. Oke. Nah, yang pertama tuh bisa kita lihat gearbox. Yang kedua, torque converter. Nah, fluid pump sama pumble body. Bisa kita lihat pada yang pertama ada di bagian gearbox, yaitu sebuah rangkaian gigi yang bekerja untuk memindahkan putaran mesin menjadi putaran roda kendaraan. Ini yang mengubah energinya. Yang kedua, torque converter. Nah, ini juga merupakan pengubahan torsi antara mesin dan roda kendaraan. Yang ketiga ada fluid pump.
Ini adalah berguna untuk apa ya? Memompa fluida hidrolik yang digunakan untuk melumasi dan mempersiapkan transmisi untuk pengoperasian. Ini dia kayak sistem pengompaan gitu. Pada apa ya? Pada motor gigi itu ada juga. Nah, Pumble ini sering lah kita dengarkan Pumble nih. Masa jarang kita dengar Pumble nih? Yang anak-anak motor pasti sering lah dengar Pumble nih. Nah, Pumble ini biasanya berisi berbagai katup dan mekanisme pengemudian untuk mengontrol pergerakan fluida dalam transmisi. Itu ya. Itu Pumble. Ingat namanya Pumble. Nah, ini perbedaan transmisi otomatis dan manual. Yang pertama itu yang manual ya. Bisa dilihat pada poin pertama itu. Pada poin pertama itu memerlukan pengemudi memilih gigi secara manual. Nah, itu yang inilah apa yang maksudnya bisa kita lihat secara langsung, bisa kita rasakan lah perbedaannya motor gigi sama motor otomatis atau motor manual dengan motor otomatis. Motor manual ini ada pada umumnya giginya ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya pada ininya, pada umumnya. Nah, yang kedua ini pengemudi dapat mengendalikan trosi mesin dalam lebih teliti. Ya, kalau di manual ini kayak lebih mudah lah kita ininya, otak-atiknya. Yang nomor 3, lebih hemat bahan bakar untuk kondisi jalan yang stabil. Maksudnya jalan yang stabil nih dalam kecepatan stabil. Misalnya pada kecepatan 20. Nah, itu bahan bakarnya sama pengeluarannya. Maksudnya bakal stabil terus. Yang keluarnya cuma berapa mili gitu. Berapa kali semprotan pada pada manualnya. Nah, kita berlari langsung ke otomatis. Otomatis ini bisa kita lihat pada poin pertama. Gigi dipilih secara otomatis tanpa perlu perintah pengemudi. Maksudnya nih kita nggak perlu masukin gigi. Beda dengan mesin motor yang ini manual ya. Kalau manual kan kita perlu masukin gigi 1, gigi 2, gigi 3. Nah, itu untuk menambah kecepatan juga. Nah, kalau otomatis ini enggak. Tinggal gas aja kita. Enggak susah capek-capek. Enggak perlu capek-capek kaki kita nih masukin gigi 1, gigi 2. Nah, itu beda. Otomatis ini kelebihannya seperti itu ya. Yang kedua, pengemudi dapat berfokus pada jalan dan dapat mengurangi kelelahan. Nah, itu kalau motor gigi kan kita capek lah kaki kita kan masukin. Nah, kalau motor otomatis ini enak, kita cuma perlu main tangan tuh, cus gas aja terus. Nah, kalau otomatis itu enaknya kayak gitu. Nomor 3 ini lebih hemat bahan bakar untuk kondisi perkotaan dan kemacetan. Nah, kan saya bilang apa? Motor matic ini atau motor otomatis ini lebih cocok untuk di perkotaan, sepertinya contohnya di Bandar Lampung nih lah. Saya merasa kok. Saya kan kalau ke kampus naik motor Supra itu capek kaki itu. Sedangkan kalau saya naik motor Beat atau motor otomatis itu lebih enak. Kita mengambil jalan kanan kiri ngebut enak itu. Berbeda dengan motor manual atau motor gigi. Oke, nice. Nah, cara kerja transmisi otomatis pada mobil. Ini pada mobil lah. Yang pertama, input torque. Yaitu adalah putaran mesin menyediakan momen pada transmisi. Yang kedua, torque converter merupakan clutch atau hidrolik yang bertugas mentransfer panas trosi dari mesin ke transmisi. Yang ketiga ada gearbox, merupakan rangkaian gigi. Dalam gearbox mengubah trosi menjadi putaran roda. Oke, cukup. Kita lanjut pada cara kerja transmisi otomatis pada motor. Yang pertama ada hidrolik. Hidrolik ini adalah transmisi otomatis motor
menggunakan sistem hidrolik untuk mengoperasikan kopling yang terletak di dalam bagian mesin. Yang kedua, gigi. Motor otomatis ini ada gigi, tapi kita nggak perlu apa ya maksudnya, motor giginya ini udah di dalam, jadi kita nggak perlu mencet-mencetin di kaki itu. Gigi kombinasi kecepatan dan dari transmisi dan putaran mesin menentukan gigi yang digunakan. Yang ketiga, trosi dari sepeda motor ditransfer ke roda melalui transmisi. Oke, kita lanjut. Keuntungan menggunakan transmisi otomatis. Yang satu, pengoperasiannya lebih mudah. Itu udah jelas ya. Otomatis tuh sekarang di mana-mana, ini maksudnya di mana-mana tuh banyak. Tuh memungkinkan memungkinkan pengemudi berkonsentrasi pada perjalanan dan menghilangkan perlu pemisahan gigi secara manual. Itulah yang bagus untuk di perkotaan. Kalau motor gigi jujur capek, karena kalau macet tuh ya Allah, kita baru jalan bentar nih ya, berhenti ada mobil karena macet, mau ambil kiri udah rame mobil, mau ambil kanan mobil. Kalau matic tuh enak, kita nggak perlu kayak masukin gigi, keluarin gigi, masukin gigi, turunin gigi. Nah kalau motor matic tuh enak, kita tinggalin gas, tinggal kanan kiri. Nah yang kedua, pemeliharaannya rendah. Maksudnya kebanyakan kebanyakan kendaraan dengan transmisi otomatis memerlukan perawatan lebih sedikit ketimbang kendaraan dengan transmisi manual. Ya, kalau itu saya akui lebih murah menurut saya. Makanya saya tulis di sini pemeliharaannya lebih rendah. Ini lebih mudah maksudnya. Sekarang ini motor matic di mana-mana udah tuh banyak bengkel-bengkel tuh lebih bengkel-bengkel sama komponennya motor otomatis ini lebih mudah ditemukan ketimbang motor manual, sama pembongkaran juga lebih mudah kalau menurut saya ya. Nah nomor 3 ini paling penting, kenyamanan. Kenapa kenyamanan? Mari kita baca dulu. Nah menurut saya nih, mesin lebih mampu mengatur trosi dengan halus, mengurangi guncangan dan getaran pada kendaraan. Jujur ya emang kayak gitu. Ini coba seandainya kalian punya motor Supra bapak ya, ngerasain pasti mode getarannya gimana. Kalau misalnya kita naikin gigi yang dua, kalau motor matic kan enak, tinggal kita gas ya, motor ini otomatis ini. Kalau motor itu gigi tuh baru kita naik gigi tuh. Nanti kalau ada mobil rem mendadak tuh baru nurunin gigi itu. Kadang-kadang itu kalau kita nggak bisa ngatur motor gigi itu ya, itu bisa kecelakaan ya. Tapi bukan ini juga motor otomatis ini lebih safety juga, enggak. Itu semua tergantung penggunaan sama nasib. Intinya itu apa kawan? Nasib. Nah ini kerugian menggunakan transmisi otomatis. Yang satu, biaya reparasi pada transmisi otomatis umumnya lebih mahal dibanding pada transmisi manual, yaitu lebih rumit. Kadang-kadang bagiannya juga itu susah. Sama kayak ini sekarang yang lagi banyak itu kerangkanya itu pada patah kan. Nah itu saya dapat kabar dari kawan saya, jadi kalau misalnya kerangka itu patah, kita harus beli harganya berapa, 2 juta apa berapa gitu. Kita harus beli ke dealer langsung, ke Yamaha apa gitu. Sebut merek, maaf. Udah itu kurang efisien. Beberapa transmisi otomatis dapat mengurangi efisien dan dalam konsumsi bahan bakar, terutama pada kendaraan yang sering melaju di tol bebas hambatan. Nah ini
yang saya sebutkan tadi, maksudnya itu pada saat kita ngebut, bensin itu juga bakal menyemprot dengan cepat. Makanya transmisi ini sangat diperlukan juga sebenarnya, bensin ini. Tapi gimana, namanya ini otomatis, itu kekurangan, salah satu kekurangan. Nomor 3 nih, perawatan lebih sering. Maksudnya kita ngerawat motor otomatis nih, kayak misalnya motor manual itu 2 bulan sekali, nah motor otomatis ini kita bisa percepat dengan sebulan sekali, karena dia motor otomatis ini memiliki kecenderungan untuk lebih cepat rusak dan memerlukan perawatan lebih sering. Itu menurut saya ya. Dan saya juga lihat-lihat itu ya seperti itu rata-rata motor-motor kawan saya. Nah, sama satu lagi kekurangannya, mudah dicuri kalau motor ini ya, otomatis tuh. Gak tahu kenapa yang rata-rata itu yang kena motor Beat. Supra saya aman. Hehe. Saya kira cukup pertemuan saya dengan kawan-kawan, dan terima kasih atas Bapak dosen yang terhormat telah memberikan saya waktu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.